Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Gimana hari Jumatnya? Ketika khotib sholat Jumat menyapa kita semuanya, hadirin sholat Jumat yang berbahagia. Ini pendukung Timnas pada senyum-senyum. Tahu aja ini. Tahu aja bapak khotibnya kalau kita lagi bahagia. Timnas U17 menduduki puncak klasemen grup C dengan raihan sempurna. Kebobolan cuma 1 gol saja, itu pun dari penalti, tidak dari skema open play. Kemudian selain juga berangkat atau lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia kali ini, sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U17 Qatar di November nanti. Ini kita bikin bahagia gitu. Makanya ketika tadi pas sholat Jumat khotibnya nyebut hadirin sholat Jumat yang berbahagia, bener. Bener, kita lagi bahagia. Ini bukan tidak mungkin nanti yang akan jadi lawannya Indonesia di round selanjutnya itu adalah Korea Utara. Karena dia akan timnas itu melawan posisi kedua dari grup D. Ini coba kita cek. Oke, ini dia. Ini kita ambil dari Highlight Timnas. Akun Instagram @highlighttimnas. Andaikan Korea Utara U17 malam ini mengalami kekalahan, bukan tidak mungkin Indonesia U17 di ronde selanjutnya akan kembali bertemu dengan Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17. Ini momen video di mana Egy Maulana Fikri waktu itu kalah dengan skor 1-0 dalam laga yang digelar di Zhejiang Normal University Stadium Cina. Yang kemudian waktu itu kita punya kenangan buruk ya, dikalahkan oleh Korut 1-0. Ini jadi catatan kita semuanya bahwa kita tuh pernah dikalahin gitu. Jangan sampai kemudian nanti kita akan mengalami hal yang sama untuk round selanjutnya ketika benar yang jadi lawan kita di ronde 8 nanti adalah Korea Utara. Next, kita akan membahas fakta-fakta menarik di pertandingan Piala Asia U17 yang sudah dilakoni oleh punggawa-punggawa Timnas U17 dengan sangat apik sekali. Fakta-fakta menarik akan kita bahas. Pertama adalah, mana nih? Oke, ini dia. Indonesia berhasil memuncaki klasemen grup C dengan poin sempurna 9 poin, di mana Afghanistan harus menelan pil pahit yang terlalu pahit mungkin ya, dengan skor atau poin 0 karena kalah mulu. Kemudian kita juga bisa menghajar Yaman 4-1 dan bisa menahan 1-0, bukan menahan sih, menekuk lebih tepatnya Korea Selatan di pertandingan di grup C ini. Ini agak mengejutkan, kita bisa menekuk Korea Selatan U17. Hingga akhirnya tahta grup C bisa kita rebut Korea Selatan di posisi kedua. Next, satu-satunya tim ASEAN yang lolos di Piala Dunia U17 tahun ini adalah kabar apes ya buat tim-tim nasional dari negara-negara ASEAN, karena tidak ada satupun yang mengirimkan wakilnya kecuali Indonesia. Ini mulai dari negara-negara tetangga sudah mulai menggibah negara kita. Vietnam sudah kirim selamat ya kan. Sayang sekali Thailand yang juga gagal. Iya. Malaysia jauh. Malaysia bahkan tidak ikut kompetisi. Jadi ini sebuah fakta yang cukup mencengangkan karena satu-satunya tim ASEAN yang menjadi wakil di Piala Dunia U17 tahun ini cuman Indonesia. Next, Timnas U17 masih kurang chemistry, beberapa catatan ya pada pemain inti dan pemain cadangan terbukti melawan Afghanistan ketika pemain cadangan yang dimainkan sebagai bentuk rotasi ya, akibat rotasi dari Coach Nova. Ini kesulitan untuk memecah kebuntuan. Akhirnya di babak kedua ketika Coach Nova memasukkan beberapa pemain inti, di ujung laga bisa 0-2. Sorry, ya betul 0-2. Karena ini ya, kita bisa memainkan permainan yang cukup apa istilahnya yang tepat ya, cukup mendominasi gitu. Akhirnya bisa memetik poin penuh dengan 2 gol tanpa balas melawan Afghanistan. Next,
Ini seperti yang saya bilang tadi, 20 menit terakhir Coach Nova memasukkan pemain inti dan berhasil mencetak gol lawan Afghanistan. Ini membuktikan bahwa ada gap yang jomplang sekali antara pemain inti U17 dan pemain cadangannya. Ini perlu dipikirkan nih. Misalkan skema-skema yang harus dimainkan ketika tim intinya berhalangan, mungkin akumulasi kartu atau cedera begitu. Jadi perlu ada solusi backup nih. Kemudian juga 3 gol yang dicetak dalam menit injury time ini bisa saja kita sebut sebagai Nova time. Ini istilah baru nih, ada Nova time atau Nova ball. Coach Nova ini benar-benar jadi hal yang bikin timnas U17 ini disorot berbagai pihak ya. Karena Coach Nova yang melanggengkan warisan dari STY, sampai-sampai Towel ini menyebut Coach Nova dengan sebutan STY-isme, ini mampu menyulap pemain-pemain yang awalnya diragukan bisa mempersembahkan hasil yang sempurna, tapi membalikkan kalimat-kalimat itu dengan skor yang pencapaian yang sekali di grup C kali ini. Ini ada istilah Nova Ball. Kita bisa melihat bagaimana cara bermain pemain-pemain kita di timnas U17 ini bisa kita nilai sebagai pencapaian yang luar biasa gitu. Kemudian ada juga istilahnya Nova Time. Seperti yang saya singgung di awal, Coach Nova ini seperti selalu ada solusi untuk setiap kebuntuan. Melihat pemainnya kurang berkembang di atas lapangan, ketika di ujung laga di injury time, Coach Nova memasukkan pemain intinya, bahkan bisa mencetak gol. Ada catatannya 3 gol dicetak di dalam menit injury time. Itu artinya benar-benar nih Coach Nova jadi mastermind dari permainan timnas U17 gitu. Ilmu dari Sintayong benar-benar dipraktekkan Coach Nova pada kompetisi kali ini, dari disiplin, tegas hingga tidak boleh bermain sosial media. Ini menarik nih, karena Coach Nova beberapa waktu yang lalu membocorkan soal pertanyaan dari wartawan. Coach Nova bagaimana treatment khusus kepada para pemain nih. Tidak ada treatment khusus, yang jelas disiplin itu pasti, dan bermain sosial media sangat diatur. Karena kata Coach Nova, beliau paham bahwa ekspektasi rakyat Indonesia, supporter timnas ini sangat-sangat tinggi kepada timnas. Apalagi sekarang bermainnya cukup bagus, jadi harapannya tinggi sekali untuk bisa menggulung tim-tim yang kemudian menjadi lawan di round selanjutnya. Maka dari itu, agar tidak bising, agar pemain-pemain timnas itu tidak merasa terganggu psikologisnya dengan komentar-komentar netizen yang tidak jarang pedas di sosial media, makanya Coach Nova mulai dari membatasi sampai melarang pemain-pemain timnas main sosmed. Ya, gara-gara anda semuanya nih komentar-komentarnya tidak dijaga. Lisannya tolong dijaga dong. Kita sedang di tren yang bagus nih. Jangan sampai pemain-pemain kita gara-gara baca komen kita di sosial media atau komentar dari pengamat sepak bola yang sotoy, jadi merusak mental mereka. Mereka tuh masih dalam masa pertumbuhan U17 gitu loh ya. Jangan sampai layu sebelum tumbuh ya. Tolong dijaga komentarnya. Ketikan jari-jarinya tuh dijaga. Dijaga lisannya. Komentar kalian deh di kolom komentar di bawah, silahkan.